إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Jadi ibadah ini adalah hakikat penciptaan manusia. Tujuannya mereka diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang dimaksud adalah melaksanakan ibadahnya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Beliau mengatakan u'budu wahidu. Sembahlah Allah artinya esakanlah Allah Subhanahu wa taala, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukil perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kama qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani min al-ibadati fa ma'naha at-tauhid. Semua yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan lafaz ibadah, maka itu adalah tauhid. Maka maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan, salat, puasa, zakat, haji, jika tidak disertai dengan tauhid, maka itu hanya gambar ibadah, bentuk ibadah, dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid adalah merupakan tujuan manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak ayat, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana keutamaan seseorang yang meninggal di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan selainnya, dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dunia dan dia mendoakan menyekutukan Allah dengan selainnya, maka dia pasti masuk neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, seseorang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu berkata, mal mujibatani ya Rasulullah, apa dua hal yang mewajibkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar.
siapa yang meninggal dan dia menduakan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk neraka. Inilah dua hal yang mewajibkan. Tidak musyrik mewajibkan surga, dan musyrik mewajibkan neraka. Bahkan di surat Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani atin min Rabbi, seseorang utusan datang kepadaku dari Rabbku. Fa akhbarani, maka dia memberitahukan kepadaku. Dia mengatakan fa basyarani, memberikan kabar gembira kepadaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata min ummati, siapa yang meninggal dari umatku, la yusyriku billahi syai'an, dan dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Qultu, Abu Dzar mengatakan, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia akan masuk surga ketika dia meninggal di atas tauhid, di atas mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, saya pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bertanya, tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah terhadap hambanya dan apa haknya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mu'adz bin Jabal ditanya seperti itu, tidak mengetahui. Dia mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, fa haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada hambanya, hendaklah semua hamba ini beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla, dan haknya Allah dan haknya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, bahwa Allah tidak akan menyiksa siapa yang meninggal dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Mu'adz bin Jabal mendengarkan ini mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasysyirin nasa, afala ubasysyrun nas, saya harus memberitahukan kepada manusia tentang berita yang penting ini. Hanya dengan tauhid kita masuk surga, hanya dengan tauhid kita masuk surga. Kata Nabi SAW, la tubasyirhum, jangan beritahukan kepada mereka, fayattakilu, sehingga mereka bertawakal, memasrahkan dirinya, tidak beramal, sehingga mereka bermalas-malasan untuk beramal. Perlu kita ketahui bahwa tiket satu-satunya untuk masuk surga dan tidak ada yang lain, yaitu tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun amal seseorang, kalau dia tidak mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan masuk surga. Sebaliknya, bagaimanapun dosanya, sebesar apapun dosanya, jika dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti masuk surga. Kepastian masuk surga ada pada tauhid. Tauhid untuk memastikan kita masuk surga. Adapun tingkatan-tingkatan surga, silahkan beramal, silahkan memperbanyak puasa, silahkan memperbanyak sedekah, silahkan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, silahkan memperbanyak amal untuk mendapatkan derajat-derajat surga. Tapi untuk masuk surga, harga mati tauhid, tidak ada yang lain. Tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Hendaklah kita meninggal di atas la ilaha illallah. Kita menyembah, meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Bukhari, Imam Bukhari termasuk orang yang ketika menulis menunjukkan bahwa sidqun niyya wa sidqun nushi, betul-betul ketulusan niat dan ketulusan ingin menyampaikan kepada manusia. Perhatikan, beliau menulis Sahih Bukhari mengawali dengan Kitabu Bad'il Wahyi, kitab Kaifa Bada al-Wahyu
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab tentang bagaimana permulaan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis seperti ini. Kemudian beliau menutupnya dengan kitab tauhid. Dengan kitab tauhid, seolah-olah beliau mengatakan, jika engkau ingin meninggal di atas tauhid, pastikan seluruh amalmu selalu berangkat dengan wahyu. Pastikan seluruh amal yang kita lakukan ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak hafal Al-Quran dan hadis, maka bertanya kepada orang yang lebih mengetahui, apakah amalan saya ini sudah sesuai dengan Al-Quran? Apakah amalan saya ini sesuai dengan hadis? Walaupun kita tidak tanyakan apa dalilnya, sebab tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengetahui dalil, tapi dia wajib melakukan amal sesuai dengan dalil. Dan itu harus dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Jika kalian ingin meninggal di atas tauhid, maka segala amal yang kita lakukan harus berangkat dari wahyu, harus berangkat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab al-insanu fil ittiba'i baina syai'ain. Manusia di dalam mengikut hanya dua. Hanya dua saja. Tidak ada yang ketiga dan tidak ada di antara satu dan dua ini. Yang pertama adalah imma ayyattabi'al insanu al-wahya. Apakah manusia itu mengikuti wahyu, mengikuti kebenaran, ataukah manusia itu mengikuti hawa nafsunya? Tidak ada yang ketiga dan tidak ada di antara ini. Apakah seseorang itu mengikuti petunjuk dari Allah ataukah dia mengikuti petunjuk hawa nafsunya? Manusia berada di antara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka." Jika mereka tidak memenuhi panggilanmu wahai Muhammad, fa innama yattabi'un ahwa'ahum. Itu karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'a ahwa'ahum. Apakah sama orang yang berada di atas petunjuk, di atas kebenaran, sama seperti orang yang dihiasi amalan-amalan keburukannya terhadap dirinya, lalu mereka atau kemudian mereka mengikuti hawa nafsu mereka? Tidak akan sama. Dzalika bi anna alladhina kafaru ittaba'ul batila. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Walladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengikuti yang hak, mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan penciptaan kita adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hendaklah kita memeriksa amal kita. Hendaklah setiap ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran maupun petunjuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini sepertinya panjang, tapi hakikatnya sangat pendek. Kehidupan ini sepertinya sesuatu yang memiliki banyak aktivitas, tapi sebenarnya yang dinilai hanya dua. Apakah kita dekat dengan Allah ataukah kita jauh dari Allah? Apakah amalan kita sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah ataukah amalan kita dimurkai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kita sibuk untuk mencari hal-hal yang membahagiakan, padahal yang membahagiakan adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kita sibuk mengumpulkan sesuatu untuk kemakmuran kita di dunia ini, padahal hakikat dunia adalah sesuatu yang hancur dan akan kita tinggalkan. Sepertinya kita berusaha untuk melupakan akhirat dan kita tidak mengetahui apa itu kematian, padahal sesungguhnya kematian sesuatu yang sangat nyata berada di depan mata kita. Tinggal waktu, tinggal ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memasukinya, maka kita akan melewatinya. Sepertinya kita bermasa bodoh tentang akhirat, padahal kita tidak ada tempat kembali kecuali akhirat. Sepertinya kita tidak ingin mengetahui apa itu surga, apa itu neraka, tapi ternyata tempat kembali kita kalau bukan ke surga, ke neraka. Sepertinya kita hidup di dunia ini ingin hidup selama-lamanya, padahal sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat, maka kita akan segera meninggalkan dunia ini. Maka fatazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan dan jangan pernah lepas, tatap ke depan. Ibadah itu tujuan saya diciptakan. Ibadah karena itu Allah menciptakan saya. Tidak mesti ibadah itu harus di masjid 24 jam beribadah. Tidak mesti ibadah itu harus selalu memegang tasbih, mengucapkan zikir. Tidak mesti. Tapi semua aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, kita jadikan itu niat, kita jadikan itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan semua yang kita lakukan dari hal-hal yang dibolehkan, bukan yang diharamkan. Yang dibolehkan, mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga, mengajar, bekerja, ya, menjalankan amanah, apapun pekerjaan kita, jadikan itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab rugi kalau nanti orang menganggap salat itu adalah ibadah, nanti dia ibadah kalau dia salat, rugi. Dia hanya salat 5 kali sehari semalam. Kalau dia menganggap bahwa nanti ibadah itu kalau puasa di bulan Ramadan, rugi. Ramadan hanya sekali datang dalam 1 tahun. Kalau dia menganggap bahwa ibadah itu nanti mengeluarkan uang, kita tidak selalu memiliki keluasan rezeki untuk menyumbangkan harta kita, maka pintu surga banyak, pintu ibadah, pintu surga banyak, dan Allah membukanya melalui berbagai macam ibadah. Masuki pintu-pintu ibadah ini, maka semua pintu ini akan mengarah kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin beribadah dengan kemiskinannya dan kesabarannya. Orang yang kaya beribadah dengan hartanya, dengan senantiasa menyumbangkan hartanya. Orang yang cerdas beribadah dengan kepintarannya, dengan menyumbangkan pikirannya kepada hal-hal yang bermanfaat bagi umat Islam. Orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki tenaga, apapun yang dia miliki, dia bisa beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling memperhatikan apa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dia lakukan, orang yang paling memperhatikan apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk dia hindari. Menjadi orang yang baik, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mesti menjadi seorang yang berbicara mengeluarkan dalil. Tidak mesti seperti orang yang berpenampilan, ya, layaknya dia ingin selalu ke masjid dan seterusnya. Tidak mesti seperti itu. Walaupun penampilan, walaupun ucapan yang baik, zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam syariat adalah bentuk ibadah, tapi ibadah tidak terbatas hanya pada itu. Kunu ibadallahi jami'an. Jadilah kita ini sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya dengan memanfaatkan apapun yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya, diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan pertolongan, diberikan kemampuan untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan untuk menjauhi segala larangannya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.